Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan part 2-nya menuju ke Earned Value Analysis atau EVA. Nah, kalau kemarin kita sudah sampai assign ya, subkontraktor dan lain sebagainya, kita cek ternyata di bagian resource, grafik resource-nya, sumber dayanya itu ada yang merah. Berarti di sini adalah over allocate. Nah, jadi kayak kelebihan gitu loh. Di bagian sini ya, B1, kita cek yang lain. Ya ada ya, berarti hanya B1 yang over allocate. Nah, kemudian kalau mau lihat sebenarnya gimana sih maksudnya over allocate, kita ke view resource sheet. Nah kan sebelumnya kan sudah diisi ya. Nah ini ternyata merah nih. Nah merah berarti dia over allocate. Nah gimana biar bisa didistribusikan secara merata gitulah ya istilahnya. Nah kita ke sebentar. Karena saya pakai Zoom, jadi bagian atasnya ini sering nggak kelihatan. Saya turunkan dulu. Nah, ini kita membahas tentang yang over allocate gitu. Jadi lagi ada masalah gitu ya sama sumber daya yang helper ini. Nah, kemudian gimana untuk mensamaratakan gitu. Nah, kita leveling, klik source, kemudian leveling. Nah, ini leveling option. Mungkin yang di part 1 sudah ada ya sepertinya. Nah, jadi kita leveling. Ini kita checklistnya yang clear leveling values before leveling. Dan yang ini, bagian bawah ini hanya level only within available slack. Kita level all. Oke, jadi nggak merah-merah lagi. Terus kita cek di bagian grafiknya juga. Nah, sudah nggak ada yang merah. Sudah nggak ada yang over allocate. Nah, jadi setelah di leveling, kita ngecek baseline-nya. Kita kembali ke Gantt chart. Setelah itu, karena di sini baseline kita cuma pakai satu, nggak kita bagi-bagi gitu ya baseline-nya. Jadi, tapi kalau misalnya teman-teman mau dibagi-bagi itu juga bisa. Jadi menggunakan update task. Update update task di sini adalah di Nah, nanti di masing-masing tasknya per baseline-nya mau dibuat seperti apa gitu. Nah, karena kita satu baseline, kita nggak apa-apa sih update task juga. Tapi sebelumnya kita bisa memberikan di sini insert column, biar tahu baseline-nya seperti apa. Nah, ini kita pilih yang baseline-nya adalah yang baseline duration ya. Oh, maaf. Baseline duration. Ini masih 00 karena belum kita isi. Nah, gimana biar terisi secara otomatis? Nah, di sini kita menggunakan set baseline.
Set baseline, kemudian entire project. Jadi semua project. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman baseline yang saya bilang tadi ya, ada part-partnya gitu, baseline 1, 2, dan sebagainya. Mohon maaf karena dekat jalan jadi agak rame. Nah, kemudian kita pilih yang entire project karena baseline kita cuma satu. Nah, dia akan otomatis update. Terus, biar kelihatan masing-masing baseline di Gantt-nya ini, kita ubah tampilannya. Jadi, tracking gun. Oke. Nah, ini akan terlihat karena masih sama, jadi belum ada perbedaannya. Nah, ini bisa diisi di baseline kita. Nah, sesuai dengan aktualnya. Kita cek, ternyata di A1 misal ya, aktualnya itu durasi yang diperlukan untuk mengerjakan taks A1 ini ternyata melebihi dari 4 hari. Lebih durasi aslinya atau baseline. Nah, ini kita bisa update taks. Jadi, kalian cek ada logo ini ya, mark on track. Dipilih yang update taks. Nah, kita yang ke A1 ya. Kan ini durasinya 4 hari. Kalau misalnya ternyata di aktual durasinya itu ketika selesai butuh 5 hari. Nah, ini complete-nya adalah 100%. Nah, oke. Nah, maka akan berubah. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat sebenarnya berapa ini sih? Berapa persen progresnya gitu. Sepertinya yang di part 1 sudah ya. Jadi ini saya ulangi lagi. Kalian insert, kemudian work complete. Nah, untuk keseluruhan, untuk task A itu masih 71% progresnya. Nah, untuk A1 ini udah 100%. A2-nya nih. A2 kita cek lagi sama contract. Update task. A2 kita sama aja ya. Udah 100% juga. Oke. Nah, jadi full 100%. Jadi ini ya, untuk yang A1 ini kan baseline-nya ini yang bawah, yang abu-abu. Kemudian yang aktualnya adalah yang 5 hari ini. Jadi kelebihan. Nah, itu akan berdampak ke yang predesesornya si A1. Nah, ini kan jadi telat mulainya. Jadi telat mulainya. Nah, ini kita isi aja semuanya. Jadi monggo teman-teman mau dibuat ada yang lebih cepat atau ada yang lebih lambat gitu. Jadi nanti kalau misalnya mengisi ya tergantung dari projectnya ya. Apakah sesuai, apakah terlambat. Ini ada beberapa yang kita buat agak telat misalnya ya. Nah, kalau kalian pakai yang otomatis ini akan menjumlah sendiri work complete-nya. Kemudian kalau yang udah clear, udah selesai itu akan ada centang-centang ini di bagian notifnya, indikatorsnya ini. Nah, yang ini kan belum semua kan. Oke, kita tandai lagi 10 hari, 100%. Coba yang dikit-dikit yang telat-telat ya. Nah, kagak makanya saya ini nggak pakai mouse. Oke, update task. Tab 8. C2, C3.
Ini saya nggak edit-edit ya videonya, jadi maaf kalau agak lama. Karena langsung saya upload biar cepet. Oke, sudah semua. Nah, kita cek telat ya. Banyak yang telat mulainya karena tadi kita setting ada yang agak-agak telat. Ini work complete-nya 100% harusnya. Kita bisa cek di sini sih sebenarnya. Kalau berdasarkan baseline, nah ini ya. Ini kan ada durasi dari baseline yang seharusnya, planningnya. Nah, kemudian ini yang aktualnya. Jadi ternyata banyak yang telat aktualnya. Nah, kemudian setelah itu kita coba untuk menganalisis EVA-nya. Kita munculkan untuk earn value-nya. Kita ke value, ke view, kemudian tables, more tables. Nah, kita cari yang earn value, apply. Nah, nanti akan muncul langsung PV atau BCWP, PV, BCWS, ACWP, SV. Ini kita juga bisa setting progresnya untuk project ini udah sampai mana nih. Nah, ketika tanggal-tanggalnya nih ya, jadi kita bisa cek. Kita ke project, kemudian project information. Nah, kan start date-nya kan kemarin kita coba tanggal 25, nah ini tanggal 30. Nah, status date, kita mau memantau status date-nya itu sampai tanggal berapa. Nah, kita coba sampai 5 Januari misalnya. Nanti hasilnya seperti apa? Nah, ini dia akan otomatis muncul. SP-nya minus. Nah, setelah itu, kan ini ACWP kan berdasarkan ini ya, hitungan dari BCWP dan BCWS gitu. Nah, kalau kalian mau benar-benar masukin nilai aktualnya, kita tinggal nambahin aja aktual cost-nya. Ini kita taruh di sini aja ya, biar kelihatan. Insert column, terus actual cost. Oke, kita gedein dikit. Nah, actual cost. Kan ini masih ngikutin ACWP ya, untuk aktual cost-nya. Ini juga udah keisi otomatis. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan lagi ya aktualnya. Karena kan tadi kan progresnya baru sampai tanggal 5. Karena untuk projectnya selesainya baru Februari ya. Februari 2022. Nah, Januari. Januari 2022 baru selesai 30. Nah, ini kita tadi ngecek progres sampai tanggal 5. Nah, ini kalau misalnya aktualnya ternyata aktualnya pun tuh juga bengkak waktunya. Kan tadi kan udah kehitung sebesar 1 hari terlambatnya. Nah, ini kita bisa biaya bengkak untuk keterlambatan 1 hari. Nah, itu dia bisa akhirnya malah mencapai 900.000. Nah, ini akan berubah. Otomatis ke bawahnya juga berubah. Ini yang kita cek yang udah-udah ya. Nah, baru sampai sini nih. Jadi ini bisa kalian sesuaikan sih. Bisa kalian mau perpanjang progres sampai tanggal 13 lah ya. Nah, ini kan keisi. Yang actual cost-nya juga bisa kalian sesuaikan lagi gitu. Dan ternyata misal A2 ini tepat waktu. Nah, ini kita misal bisa edit juga. Dan 990. Nah, seperti itu. Jadi earn value-nya 1 juta, BCWP-nya
1 juta, PJWS 1 juta. Nah, ini benar-benar aktualnya. Nah, ini kalian bisa sesuaikan sendiri. Nah, kalau udah, itu kan kita progresnya baru sampai tanggal 13. Kemudian, setelah terupdate, kita ingin menampilkan kurva S-nya yang biasa ya. Untuk kurva S itu, kita cek reportnya. Ke visual report. Nah, kita pilih yang earn value over time report. Nah, ini kurva S. Terus kita pilih yang days. Karena kan kemarin isi projectnya pendek ya. Kita pilih yang days. Yuk. Kita tunggu. Karena dia pakainya Excel. Oke, sudah keluar untuk kurva S-nya. Sebentar saya share yang baru. Nah, ini kurva S yang keluar berupa Excel. Jadi seperti ini kurvanya. Nah, ini kan kuartalnya ini masih full ya. Langsung dari kuartal 1 terus ini Q4 2021. Nah, kita biar kelihatan untuk S-nya, ini ke assignment usage with EV. Jadi tab sebelahnya, ini kita jabarin aja. Nah, gedein aja. Nah, kalau mau kecil-kecil lagi, ini width-nya juga di. Nah, jadi per days. Dia kelihatan S-nya gitu ya. Nah, kalau sudah kita kembali ke chart-nya. Nah, ini akan kelihatan seperti apa kurva S-nya. Nih, untuk yang AC ini aktual ya. Ini adalah earn value-nya. Ini adalah plan value-nya. Nah, untuk keterangan-keterangan dan analisis-analisis sudah dijelaskan gitu. Jadi, berdasarkan, saya kembali lagi, perhitungan SV, CV-nya. Ya, close. Nah, ini sudah, dia otomatis sudah ngitung. SV, CV, dan lain sebagainya. BAC, VAC, semuanya udah kehitung. Oke, kita lihatkan SV ya. Jadi kebetulan ini ada beberapa yang minus di SV. Nah, yang minus itu biasanya dia terlambat atau negatif ya. S kan schedule variansnya minus, berarti dia terlambat. Kemudian kalau yang CV atau cost variance, ini kebetulan positif, jadi dia nggak over budget. Jadi lebih ke hemat biaya. Kalau 0 itu berarti tepat. Jadi nggak ada variansnya. Tidak ada perbedaan atau selisih. Nah, untuk memunculkan EVA seperti itu, saya buka lagi yang tadi ya. Nah, ini yang kurva S-nya, jadi bisa terbentuk untuk kurva S-nya. Nah, seperti itu sih untuk yang part 2 ini terkait tutorial MS Project 2019 menggunakan EVA. Menggunakan MS Project 2019 untuk materi IVA atau Earned Value Analysis. Jadi silahkan kalau Mas mau dicoba-coba. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak suara yang bocor karena posisinya agak dekat jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.